Ya, data GDP tadi malam ternyata dirilis dengan angka yang cukup mengembirakan, yaitu sedikit di angka atau di atas ekspektasi. Tapi secara keseluruhan bagaimana dampaknya? Karena yang lagi-lagi kita lihat pergerakan relatif sideways untuk hampir semua market, kecuali crude oil. Tapi kita akan lihat, ulasan untuk kali ini kita akan terfokus dengan beberapa agenda, tapi yang paling utama tentunya hanya menyoroti inflasi PCE. Dan berikut ini ulasannya. Oke, fokus untuk minggu ini diakhiri dengan data inflasi PCE nanti malam dari Amerika, kemudian juga pending home sales dari Amerika. Sementara untuk inflasi Tokyo sudah dirilis tadi pagi dengan angka yang relatif mengecewakan. Angkanya turun teman-teman. Dan turunnya tidak tanggung-tanggung, dia berada di bawah 2,0%, padahal target yang diinginkan atau diharapkan oleh Bank of Japan itu adalah 2,0%, persis dengan target Bank Sentral secara keseluruhan. Tapi masalahnya adalah, apakah ini akan mengganggu ekspektasi terkait dengan kenaikan suku bunga atau pengetatan moneter yang akan dilakukan oleh BOJ sekitar bulan Maret ataupun bulan April. Nah, tentunya hal yang menjadi catatan khusus adalah semua ini akan menjadi salah satu pertimbangan selain tingkat upah yang sedang dibicarakan atau dibahas. Yang tak kalah menarik di sini adalah terkait dengan kebijakan ECB yang ternyata kemarin mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara global, pergerakan kemarin berkutat kepada inflasi dan juga terkait dengan data GDP. Lagi-lagi, data GDP Jepang yang relatif meludak tersebut akan diindikasikan sebagai hal yang memungkinkan memaksa BOJ untuk segera bertindak. Apalagi kalau sudah ada kisi-kisi ataupun tanda-tanda kesepakatan dari para pebisnis yang merupakan wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang menyatakan mereka sepakat untuk menaikkan upah. Cuman masalahnya adalah tinggal satu lagi, yaitu dari kategori perusahaan-perusahaan kecil. Apakah mereka siap untuk menaikkan upah karyawan atau tidak? Dan semua itu masih tetap akan dibahas dengan negosiasi upah musim semi yang diperkirakan akan berakhir atau bahkan berlangsung di bulan Maret. Nah, kemudian terkait dengan data GDP Amerika, walaupun kita lihat data yang 3,3% lebih tinggi daripada ekspektasi 2,2%, tapi kalau kita compare dengan periode kuartal sebelumnya, di kuartal ketiga itu berada di 4,9%. Alhasil, kalau kita lihat menjelang akhir tahun, dia kecenderungannya adalah mengalami penurunan. Tapi apakah ini sudah fix bahwa mereka sudah confirm melihat adanya perlambatan ekonomi? Mungkin iya. Secara data, ini adalah kuartal keempat untuk first reading alias untuk data awal. Jadi kita masih punya 2 atau mungkin 3 data lagi, yaitu terkait dengan data GDP tersebut. Jadi nanti akan ada kuartal keempat final yang akan menentukan apakah akhir tahun kemarin kecenderungannya melemah atau tidak. Yang jelas ini sudah menjadi catatan umum dan sejak akhir bulan kemarin sudah ada tanda-tanda bahwa adanya kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan itu sebabnya kenapa Bank Sentral, dalam hal ini Federal Reserve, diharapkan mulai mempertimbangkan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, tapi data ini mau tidak mau sempat memang untuk mendorong setidaknya emas bergerak lebih rendah sampai kurang lebih teritori 2010 kembali. Tapi apa yang terjadi di malam hari ternyata berhasil rebound dan ditutup di kisaran 2019-an. Dan bahkan pagi ini masih bertahan di area yang sama persis dengan waktu kemarin kita membuat video ini. Di ulasan hari Kamis, harga tetap berada di kisaran 2018 sampai 2025. Apakah akan terjadi penurunan terlebih dulu atau tidak? Itu yang akan kita bahas di live streaming nanti sore. Nah, kemudian efeknya apa? Penguatan dolar walaupun dia sempat menguat, tapi ternyata secara keseluruhan pergerakan market kecenderungannya adalah terbatas. Karena di satu sisi ada beberapa aspek yang juga merupakan indikator ekonomi dari Amerika yang menunjukkan pelemahan, yaitu durable goods order. Jadi dalam hal ini juga kita menandai kemungkinan market skala prioritasnya menanti kepastian dari FOMC minggu depan. Tapi sebelum itu, market tentunya akan memperhatikan atau mencermati data inflasi PCE yang akan dirilis nanti malam. Nah, terkait dengan kebijakan ECB, ada beberapa poin utama yang penting di sini. Walaupun suku bunga dipertahankan itu adalah sesuai dengan ekspektasi market, dan kita tidak melihat ada perubahan intonasi kebijakan ataupun petunjuk-petunjuk yang baru dari sang presiden ECB, Christine Lagarde. Nah, menurut ECB, proses inflasi dari zona Eropa sebetulnya masih terus berlanjut, tapi masalahnya adalah pekerjaan utama dari Bank Sentral untuk menekan inflasi sampai 2,0% masih belum selesai. Dan ini mirip dengan apa disampaikan oleh BOE ataupun bahkan oleh Federal Reserve sendiri.
Nah, terkait dengan kalau kita lihat marginal lending facility yang dipertahankan 4,75%, sebetulnya ini juga fasilitas suku bunga pinjaman yang berarti cukup tinggi, sehingga itulah yang membuat kenapa permintaan relatif berkurang, sehingga akhirnya membantu juga penyusutan ataupun penurunan inflasi. Jadi secara teori, suku bunga yang terlalu tinggi akhirnya menekan tingkat permintaan tersebut, dan tingkat permintaan yang lemah itu berarti inflasinya kecenderungan mulai turun. Nah, di satu sisi, kalau kita bicara tentang kebijakan berikutnya, maka ECB tetap bersikeras tergantung dari data-data ekonomi. Sayangnya, kita tidak melihat petunjuk apapun dari data ekonomi Eropa yang menunjukkan secara signifikan membaik. Walaupun Christine Lagarde memberikan pernyataan bahwa sehari sebelumnya, mereka melihat ada harapan bahwa ekonomi mereka cukup baik, ada rebound di sana, ditandai dengan data PMI di sektor jasa dan juga manufacture. Tapi kelihatannya tidak cukup, dan bahkan ekonomi diperkirakan akan cenderung stagnan, dan itulah yang dilihat di kuartal keempat kemarin. Nah, sementara untuk inflasi sendiri masih bisa turun, tapi dengan beberapa catatan karena masih juga fokus menunggu perkembangan lebih lanjut dari ketegangan di Timur Tengah. Saya rasa ini cukup klasik, dengan harapan bahwa Timur Tengah tidak membara, lalu kemudian mereka mulai bisa menyusun strategi untuk memperbaiki ataupun mengubah kebijakannya. Tapi yang jelas, kita masih belum di arah sana. Walaupun geopolitik masih tetap bersinggungan, tapi saya akan abaikan terlebih dulu, karena yang terpenting adalah data nanti malam, yaitu terkait dengan inflasi PCE. Oleh karenanya, fokus untuk hari ini, saya khususkan fokus saja dengan data inflasi PCE, walaupun kita akan dapat data pending home sales di jam 9 atau jam 10 malam. Nah, di jam 20.30 waktu Sobat Generat, perhatikan data inflasi PCE, terutama core PCE, alias PCE intinya. Kalau kita lihat di sini, data menunjukkan ekspektasi adanya penurunan di 3,0% untuk basis tahunan dari 3,2%. Sementara untuk basis bulanannya diharapkan sedikit naik dari 0,1 menjadi 0,2%. Oke, tanda-tanda untuk melihat potensi pergerakan yang lebih luas ataupun lebih lebar dari market, ditandai dengan dolar yang jauh meningkat atau jauh melemah, maka pastikan bandingkan dengan angka aktualnya. Artinya, begini, kalau ternyata kita lihat prior ataupun data previousnya berada 3,2% untuk basis tahunan, sementara yang diharapkan adalah 3,0%, maka pastikan angka harus di bawah 3,0% atau di atas 3,2%. Kalau angka di atas 3,2%, fix kita akan dapatkan stronger dollar. Artinya dolar akan jauh lebih meningkat, dan itu berarti masalah yang sangat drastis untuk tekanan emas. Yang semula selalu bertahan di 2009, 2012, mungkin saja malam ini bisa turun lebih rendah di bawah 2001, dengan catatan data harus berada di atas 3,2%. Kalau cuma di angka 3,1%, hati-hati, dolar mungkin tidak sekuat itu. Bahkan ada kecenderungan nantinya emas bisa berbalik naik. Nah, kemudian kalau datanya ternyata berada di kisaran 3,0% pun, itu juga bukan berarti emas akan naik lebih tinggi. Mungkin akan kembali terjebak di 2036. Tapi kalau misalkan datanya berada di bawah 3,0, let's say mungkin 2,8 atau 2,9, well, saya prefer 2,8. Kalau itu yang terjadi, itu adalah kejutan yang menyenangkan bagi market, dan mungkin emas akan rebound, bahkan jauh lebih tinggi, tembus level 2040-an. Nah, tapi untuk basis bulanan pun juga sama. Jadi perhatikan risk arealnya yang diperkirakan untuk ekspektasi 0,2%, previousnya 0,1%. Jadi kita butuh data di atas 0,3 atau di bawah 0,1. Cara bacanya sama, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara proyeksi dari Goldman Sachs mengatakan mereka melihat ada potensi PCE inti ini kemungkinan akan turun ke angka 0,18%. Dan bahkan untuk tingkat bulanannya kurang lebih 1,88 dan basis tahunan di 2,94%. Sementara untuk yang utama, PCE utama, diperkirakan naik 0,18% untuk basis bulanan dan basis tahunan 2,63%. Saya rasa angkanya nggak jauh-jauh beda dari angka ekspektasi semua orang. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah akan dapat kejutan data yang lebih besar alias lebih kuat di atas data bulan sebelumnya atau justru di bawah ekspektasi.